Nah, sudah siapin minyak yang panas ya di penggorengan besar, biasanya tarik, kita masukin, lalu kita putar-putar. Kita putar-putar sampai itu melintir, lalu kita lepas ke dalam minyak di penggorengan yang panas tersebut. Herannya, kalau misalnya adonannya pas, nguleninnya pas, bahan-bahan bumbunya pas semuanya, walau ini dipelintir sebanyak apapun kita muterinnya, melintirnya udah melilit gitu ya, kita lepas di penggorengan yang panas, cakwe tersebut Bapak Ibu Saudara, dia bisa balik lagi set lurus dan jadi mekarnya, kembangnya lurus, tidak melintir. Itu kalau dari bahannya pas, adonannya pas, cara bikinnya pas, semuanya pas, tepat, hatinya senang yang buat. Jadinya seperti itu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Ada satu peristiwa yang mengingatkan saya. Karena sejak kecil saya ini kan namanya seorang anak tukang kue. Jadi papa mama saya tukang kue, bikin kue, jualan. Jadi setiap pagi itu dulu saya bangun selalu setiap hari jam 2 pagi bangun, bikin kue sampai jam 6, setengah 7 pagi. Ada suatu peristiwa yang sebenarnya mengherankan tapi nyata, aneh, tapi nyata, ajaib saudara. Jadi ketika waktu itu saya membuat kue cakwe. Bapak Ibu Saudara pernah tahu ya kue cakwe yang panjang, terus dia ada kembangnya jadi kayak dibagi 4 gitu ya. Nah, apalagi dimakan dengan biasanya ada sambal pedas, asam pedas gitu ya. Nah itu biasanya enak sekali gitu. Pasti tidak banyak yang tahu proses pembuatannya. Proses pembuatan itu gampang-gampang susah Bapak Ibu Saudara. Yang saya alamin waktu itu, ketika membuat kue cakwe tersebut, saat kita nguleninnya ya, ngulenin itu jadi ngadonin bahan kuenya, bahan cakwenya tersebut. Jadi bahan cakwe itu kan banyak ya. Jadi ada air kimianya juga, ada air abunya. Namanya air abu, bukannya abu diairin ya, tapi ada air abu gitu loh, atau air ki namanya, itu dari bahasa kimianya yang dicampurkan sebagai pengembangnya gitu. Nah, ketika kita membuat, walaupun bahannya sudah bagus, raginya sudah bagus, semuanya, terus pada saat kita membuat, hati kita tidak suka cita. Itu yang lucunya lagi, biasanya kuenya jadinya nggak bagus. Kuenya jadinya itu pasti ada aja yang bantet, yang tidak mekar. Tetapi kalau misalnya kita udah takaran adonannya, bahan-bahannya cocok, dari raginya pas, dari airnya juga air abunya pas, lalu kita uleninnya atau kita ngadoninnya kan pakai tangan tuh ya. Jadi saya ingat banget ketika membuat itu seperti kayak kita pernah lihat kalau film-film Shaolin, film-film kungfu gitu ya. Jadi saya waktu itu disuruh sambil pasang kuda-kuda di meja lalu sambil ngulenin kue. Nah, itu kegiatan dari kecil. Kalau kita semuanya sudah pas, kita bikinnya dengan hati yang gembira, maka ketika digoreng hasilnya bagus. Dan lucunya, kalau misalnya cakwe tersebut pada saat kita buat ada salah satu bahan yang kurang, atau pada saat nguleninnya, ngadoninnya kita tidak dengan sukacita, kurang pas, pada saat kita masukin, biasanya itu kan cakwe itu kita sudah potong-potong, ditumpuk ya, dia ada 2 lapis, lalu pakai sumpit ditekan set, jadi dia ada 4, lalu kita tarik. Set. Nah, sudah siapin minyak yang panas ya di penggorengan besar, biasanya tarik, kita masukin, lalu kita putar-putar. Kita putar-putar sampai itu melintir, lalu kita
lepas ke dalam minyak di penggorengan yang panas tersebut. Herannya, kalau misalnya adonannya pas, nguleninnya pas, bahan-bahan bumbunya pas semuanya, walau ini dipelintir sebanyak apapun kita muterinnya, melintirnya udah melilit gitu ya, kita lepas di penggorengan yang panas, cakwe tersebut Bapak Ibu Saudara, dia bisa balik lagi lurus, dan jadi mekarnya, kembangnya lurus, tidak melintir. Itu kalau dari bahannya pas, adonannya pas, cara bikinnya pas, semuanya pas, tepat, hatinya senang yang buat. Jadinya seperti itu. Tetapi ada juga peristiwa-peristiwa pada saat bikin mungkin kita kesel, lagi marah, lagi kecewa, ngegerutu, ngegerendang aja gitu ya. Kita bikin, bumbunya pas, nguleninnya kita rasanya kurang pas, tetapi hati kita ada yang ganjel. Pada saat kita masukin di dalam minyak di penggorengan yang panas, kita pelintir sama seperti tadi, kita pelintir, udah melilit-lilit, kita lepas ke dalam minyak yang panas. Pada saat dilepas di dalam minyak yang panas, itu cakwe tidak kembali lurus, alias dia matangnya ya melintir, dia kelilit, dia tidak kembali lurus. Ini kalau hasilnya dari adonan tersebut tidak baik. Sadar tidak, semua juga tergantung dari raginya, pengembangnya, adonannya, semua segala macam. Dalam hidup manusia, kalau kita terlalu banyak menerima ragi dari dunia ini, pengajaran, jadi berbicara ragi, berbicara pengajaran, pandangan, paradigma, kita menerima dan menyerap dari cara hidup dunia ini, dari ragi dunia ini yang kita pakai, lalu ketika kita masuk di dalam proses kehidupan yang tidak enak, terkadang ada gesekan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita, yang panas deh ibaratnya ya. Kalau tadi dimasukin penggorengan, kita masuk ke dalam hal-hal yang panas di dunia ini. Ketika itu masalah sudah melilit kita, kita tidak bisa melepaskan diri kita. Karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan jiwa kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima ragi yang pas, ragi kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kita selalu berjalan dalam sukacita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Ketika ada masalah, problem kehidupan kita, masalah yang rumit, masalah yang berat, seberat apapun, masalah yang melilit hidup kita, ketika itu dilepas di tengah dunia yang panas ini, kita yang sudah dengan ragi yang benar, cara pandang yang benar, pola berpikir yang benar, dan berjalan menurut hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bisa kembali lurus walaupun dunia melilit kita, masalah melilit kita, tapi kita bisa kembali lurus seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi begitu penting dalam hidup kita menerima ragi pengajaran yang benar. Dan kita juga harus rela mau diproses untuk lebih dewasa, supaya kita bisa terlepas dari semua permasalahan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap ada masalah itu tidak bisa mengikat kita dan menyeret kita. Masalah tersebut tidak bisa melilit kita terus-menerus, karena pada akhirnya kita, walaupun di tengah masalah dunia yang panas ini, walaupun di tengah dunia yang penuh dengan pelik, pencobaan segala macam, maka kita akan kembali lurus seperti yang Tuhan inginkan. Kita berjalan seperti apa yang Tuhan harapkan, bahkan kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan kita bisa menjadi kesukaannya. Tetapi kalau kita menerima ragi yang salah dari dunia ini, lalu dalam proses kehidupan kita juga terlalu mementingkan daging kita, mengikuti emosi kita, daging kita, maka ketika ada masalah yang melilit hidup kita, ketika ada masalah yang berusaha menarik kita, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari semua masalah itu. Kita tidak bisa menghadapi semua permasalahan itu, karena kita berjalan berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan ragi atau cara pandang dari dunia ini sangat menentukan Bapak Ibu Saudara. Melalui peristiwa-peristiwa seperti ini menyadarkan kita, dan saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin ada masalah, terlilit dengan masalah yang rasanya tidak bisa keluar, rasanya sukar, rasanya sulit, ingat, kita harus menerima ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita berjalan menurut kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Kita berjalan menurut apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan jiwa kita, daging kita, emosi kita. Maka kita bisa terlepas dari semua masalah yang ada. Kita bisa menghadapi, menyelesaikan setiap problem kehidupan di tengah dunia yang panas ini. Jadi kita di tengah dunia, dilepaskan di dunia yang panasnya luar biasa ini, yang penuh dengan pergejolakan hidup, gesekan hidup, kita bisa tampil dengan baik. Kita bisa kembali lurus, berjalan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita saat ini mengikuti emosi kita, daging kita, atau mengikuti Tuhan? Ayo bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Share, bagikan ke sanak famili kita, teman-teman kita, grup WhatsApp kita, grup-grup media sosial kita, supaya banyak orang diberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.